Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat cahaya Ramadan, sang perindu Allah Subhanahu wa taala, perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhibbukum fillah. Aku mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ada rasa benci, saling mencaci, yang ada adalah saling mencintai. Sahabat cahaya Ramadan dimanapun Anda berada, mungkin pada saat ini kita masuk di bulan Ramadan, tidak terasa bahwa kita di saat inilah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini masih dipanjangkan umur kita bertemu di bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan syukur Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Allah akan menambahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga semoga tetap curahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sahabat cahaya Ramadan mendapatkan syafaat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di Ramadan yang pertama, kita akan membahas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebagai bentuk motivasi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa menjalankan puasa dengan ikhlas. Yang pertama, bagi dia yang mau puasa di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan derajat yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia berpuasa di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijanjikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Dibukalah pintu surga pada saat bulan Ramadan tiba, dan ditutup pintu neraka. Para setan juga akan dibelenggu ketika masuk di bulan Ramadan. Ini adalah anugerah yang sangat tinggi diberikan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan dibukanya bulan Ramadan pintu surga? Yakni memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan. Yang tadinya belum kita tingkatkan puasa Ramadan, harus kita tingkatkan amaliyah-amaliyah itu, baik sunnah apalagi wajib. Yang tadinya pada saat sebelum bulan puasa belum menjalankan sholat-sholat sunnah, sholat malam hari, mari masuk bulan puasa Ramadan ini kita
tingkatkan ibadah, yaitu sholat di malam hari. Dengan banyaknya pahala di bulan Ramadan, karena ditingkatkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bentuk dibukanya pintu surga yang seluas-luasnya. Dan apa yang dimaksud dengan pintu neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu neraka, yaitu kita sebagai seorang muslim bagaimana meminimalisir sedemikian bahwa maksiat yang kita lakukan sehari-hari selain di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lakukan. Harus benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin kemaksiatan itu kita tinggalkan, sehingga tidak ada jalan untuk masuk ke dalam neraka. Yang ada adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga akan memberikan kesempatan, yakni dengan dibelenggunya para setan. Setan ini dibelenggu agar tidak mengganggu kita yang berpuasa. Ini kan sungguh istimewa kita sebagai seorang muslim. Derajat kita itu dimuliakan oleh Allah dengan dibelenggunya setan. Tapi naudzubillah summa naudzumin dalik, terkadang di bulan suci Ramadan masih mereka berbuat maksiat, masih mereka melakukan kemaksiatan. Ini karena apa? Karena nafsu yang sudah terbiasa berbuat maksiat, nafsu yang sudah terbiasa didikte oleh maksiat, meskipun tidak diganggu oleh setan, dia tetap melakukan sebuah kemaksiatan. Maka terkadang jangan kita menyalahkan setan terlebih dahulu, tapi nafsu kita. Bagaimana kita mengekang nafsu kita, bagaimana kita memanage nafsu kita agar nafsu ini tidak terus-menerus berbuat maksiat. Itu yang pertama adalah meningkatkan derajat kita. Yang kedua, keutamaan puasa di bulan Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Betapa banyak kita sebagai manusia melakukan dosa. Dengan berpuasa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maksudnya apa? Ketika kita puasa dengan iman, yang dimaksud dengan iman kita itu berpuasa karena memang meyakini bahwa puasa itu adalah hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslim, dan dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang diharap selain itu, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lampau. Beda halnya ketika dia melakukan puasa tidak karena iman. Dia tidak yakin bahwa itu adalah perintah, dia tidak yakin bahwa itu adalah kewajiban, dan dia juga tidak mengharap pahala. Yang dia inginkan hanyalah, mungkin dia hanya menginginkan dipandang orang bahwa dia ingin kelihatan puasa, terlihat puasa begitu saja. Nah, inilah yang menjadi kesalahan ketika dia dosanya tidak diampuni. Tapi dia yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua tergolong umat muslim yang berpuasa dan diampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk yang ketiga, dengan berpuasa itu bisa mengalahkan syahwat kita.
bisa meminimalisir yang namanya syahwat. Baginda Nabi Muhammad SAW mensabdakan, "Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'al ba'ata falyatajawaz." Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Hai, ini para jomblo, kalau kamu sudah mampu menikah, menikahlah para jomblo. Fa innahu aghadul basar, maka sesungguhnya dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan mata kita. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, kata Nabi, maka baginya berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, fa innahu lahu wijaun. Jelas sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Hai para jomblo, kamu yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah karena biaya dan lain-lain, menikah ketika tidak mampu itu ada kalanya karena biaya, ada kalanya memang tidak ada yang mau dengan dia. Wahai para jomblo, karena Allah, kalau kamu belum mampu untuk menikah, seyogyanya berpuasa. Dengan berpuasa, maka syahwatmu akan turun, bisa menekan syahwat kalian. Inilah rasionalnya ketika orang itu berpuasa, pasti akan merasakan yang namanya lapar, pasti merasakan yang namanya dahaga. Maka dengan seperti itulah orang tidak berdaya, tidak punya pikiran macam-macam. Yang ada dia hanya memikirkan bagaimana nanti untuk berbuka puasa dia bisa kenyang dan bisa lepas dari dahaga. Kan begitu. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan berpuasa itu bisa memperbanyak sedekah. Coba betapa banyak ketika kita dalam keadaan musafir. Saya sering menemui itu. Ketika kita dalam keadaan musafir, banyak yang berbagi buka gratis, berbuka puasa gratis, berbagi takjil, kan luar biasa. Ini akan memperbanyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Karena apa? Karena dengan dia merasa lapar, dengan dia merasa dahaga, dia akan merasa kasihan kepada mereka. Ya Allah, sebenarnya di selain bulan Ramadan, mereka yang tidak mampu untuk makan dan minum, berarti dia adalah membutuhkan uluran tangan kita. Kan begitu. Dengan dia merasa lapar dan dahaga, akhirnya memotivasi dia untuk sedekah. Ini harus saya kasihkan kepada mereka yang lapar dan dahaga. Orang itu bisa bersedekah, bisa dermawan ketika dia merasakan apa yang dirasakan mereka, orang-orang yang menderita, orang-orang yang fakir miskin. Terkadang demikian. Maka dengan puasa ini bisa memotivasi mereka untuk sedekah. Alhamdulillah, luar biasa sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, ketika kita berpuasa, maka bisa memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya mengetahui, karena pengetahuan bisa membuat manusia memperbaharui atau mengarahkan niat ibadahnya manusia yang mengetahui kelaparan dan kehausan ahli neraka. Ketika orang itu sadar bahwa beginilah rasanya haus, beginilah rasanya kelaparan. Mungkin di neraka yang tidak ada makanan, yang ada hanyalah pembakaran api, yang ada hanyalah api neraka. Mereka akan merasakan lapar dan dahaga dan juga panas. Maka ini bisa memotivasi bagaimana dia lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai hal ini terjadi nanti di akhirat. Naudzubillah summa naudzumin dzalik. Rasa lapar dan dahaga cukup pada saat ini di bulan suci Ramadan. Nanti di akhirat, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu sehingga tidak ada rasa lapar lagi dan dahaga. Dengan demikian orang akan termotivasi untuk taat. Bagaimana saya sholat tepat waktu, di awal waktu apalagi. Bagaimana saya harus berpuasa, sebisa mungkin saya harus berpuasa. Kan demikian. Ketika orang berpikiran demikian, yang dibayangkan adalah kehausan dan kelaparan di neraka, maka dia akan taat beribadah. Kemudian yang keenam, orang ketika dia berpuasa maka akan tambah rasa syukur nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lapar dan dahaga, disitulah dia merasakan bahwa pada saat kenyang itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya sungguh luar biasa. Dia bisa merasakan nikmatnya kenyang pada saat dia lapar dan dahaga. Di jauh-jauh hari sebelum Ramadan tidak ada yang namanya perut lapar, yang ada hanya kenyang terus. Bahkan anjuran Rasulullah SAW, makanlah ketika kamu lapar. Dia tidak. Sebelum dia lapar pun sudah makan lagi. Berhentilah kamu sebelum kenyang. Dia tidak. Setelah dia kenyang baru dia berhenti. Begitu dan seterusnya. Maka dia tidak pernah mengetahui nikmat kenyang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, dengan berpuasa dia tahu bahwa disitulah Allah memberikan nikmat kenyang yang selama ini selain bulan puasa Ramadan. Dia akan bersyukur, ya Allah, begini ya ternyata rasanya lapar. Oh, begini ya ternyata rasanya dahaga. Sungguh luar biasa. Masya Allah, apalagi mereka orang-orang yang miskin, orang-orang fakir yang tidak mampu untuk makan, bahkan sehari mau dimakan saja susah. Yang demikian itu menjadikan dia bersyukur. Alhamdulillah kita sehari-hari bisa makan. Kita mau kemana ada difasilitasi. Kita mau minta makan apa saja ada. Disitulah syukur yang besar bagi mereka yang berpuasa. Yang terakhir, bagi dia yang berpuasa, dia akan mencegah keinginan dia bermaksiat. Keinginan dia bermaksiat. Apa ada yang namanya pencuri? Dia posisi lapar. Kalau dia pencuri posisi lapar, pasti dia akan lemas. Begitu juga ketika berpuasa, dia merasakan lapar dan dahaga, maka keinginan untuk bermaksiat itu tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada, karena yang dia inginkan hanya makan, bagaimana nanti makan dengan kenyang dan minum dengan kenyang. Bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Nah, ketika orang dalam keadaan lapar, dia mau mencuri juga males. Iya kan? Naudzubillah summa naudzumin dzalik. Dia mau berzina pun tidak kuat karena dia lapar. Dengan demikian, berpuasa bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang tidak ada rasa benci dalam hati saya. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kasih sayang dalam hati kita. Semoga tidak ada caci maki, semoga tidak ada saling membenci di bulan suci Ramadan ini. Dengan 7 keutamaan puasa bulan Ramadan itu bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sahabat yang mulia, inilah terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.